warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Masya Allah, wa masya Allah, wa hawla wa quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan, akhwat, muslimin, kadang-kadang Pak, gede Pak kecil. Pak. Besar. Nah, gitu. Suaranya kelihatan. Ya, enggak apa-apa. Saya kemarin di rumah saya dulu. Ya, itu memang cakep ini dua begini. Kali ini mungkin spesial terkait dengan bulan Muharram. Yang sejarah dan keutamaan bulan Muharram. Berangkat dari Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhur, sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan indallahi di sisi Allah isna syahran 12 bulan. Di kitabillah, dalam kitab Allah, maksudnya di dalam Al-Quran. Yauma khalaqas samawati wal ardh, itu pada saat penciptaan langit dan bumi. Minha, padanya dari 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazimu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Fihina, pada bulan-bulan itu angkusakum, pada diri kalian sendiri. Jadi bulan haram itu adalah bulan di mana yang kita dilarang menumpahkan darah, dilarang berperang, dilarang membunuh, ya, itu pada bulan haram. Kemudian dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, as-sanatu, bahwa 1 tahun itu adalah isna asyara 12 bulan. Minha, daripadanya arba'atun hurum, yaitu ada 4 bulan. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan yang berturut-turut, ya. Zulqa'dah, yaitu bulan Zulqa'dah, wa Zulhijjah, bulan Dzulhijjah, wal Muharram, dan Muharram, wa Rajab, dan Rajab Mudhar, ya. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab antara Jumadil akhir, ya, dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari nomor 3197. Nah, ini sejarah bulan Muharram. Apa itu Muharram? Berasal dari kata haram, yang artinya suci dan terlarang, ya. Sejak zaman dulu pada bulan ini memang dilarang berperang. Jadi ini sudah sebelum Islam sudah seperti itu, bahwa bulan-bulan ini adalah bulan yang disucikan, dilarang berperang, membunuh, dan ini terus berlaku di masa Islam. Nah, orang baik sebelum di masa Rasulullah SAW tidak memiliki angka orang-orang Arab, maksudnya baik di masa Rasul maupun sebelum Rasul, itu tidak punya angka tahun, ya, tidak punya angka tahun. Kalau yang surat, ya, bulan ada, tapi tidak ada tahunnya. Nah, maka kemudian awalnya ini adalah Abu Musa Asy'ari yang merasa kebingungan, gimana ini untuk mengingatkan bahwa ini terjadi pada tahun sekian. Sekarang satu mulai hitungan tahun, ya. Nah, kemudian bagaimana
menghitungnya paling disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Seperti Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun itu adalah ketika serangan dari Raja Abraham dari Yaman melakukan penyerangan ke Ka'bah, dan itu pakai gajah, ya, maka disebutkan tahun gajah. Jadi termasuk juga ada Amul Fijar, tahun Fijar, karena terjadi perang Fijar. Ada tahun kedua, karena kan itu Rasulullah menerima wahyu. Maka tahun 1 kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga nggak ada itu tahun, cuma gitu. Nah, kemudian barulah Muharram menjadi awal tahun Hijriah itu pada tahun ketiga masa Khalifah Umar. Jadi bukan dari masa Rasulullah dan bukan Rasul yang menentukan tahun Hijriah itu, tapi Khalifah Umar. Itu tadi diawali dari Abu Musa Asy'ari yang merasa kebingungan untuk menuliskan tahun. Abu Musa Asy'ari ini adalah orang wali di Basra, ya. Jadi yang mewakili Rasulullah SAW di Basra itu Abu Musa Asy'ari. Nah, akan dari Abu Musa inilah kemudian Umar menerbitkan Kaidah Islam. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang terkemuka, Umar memutuskan bahwa awal Kaidah Islam dimulai dari tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Dari tahun aja. Lalu bulannya di mana? Karena kalau bulan hijrah Rasulullah bukan bulan Muharram, tapi bulan Syawal. Ya, jadi beliau hijrah awal berangkat dari Mekah itu malam Jumat 27 Syawal. Ya, malam Jumat 27 Syawal. Bukan bulan Muharram. Jadi Muharram bukan bulan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau menempatkan bulan Muharram sebagai tahun baru, nah, karena satu-satunya yang paling dekat dengan hijrahnya Rasulullah adalah bulan Muharram, dan satu-satunya bulan haram dari 4 itu yang paling dekat dengan hijrahnya Rasulullah adalah bulan Muharram. Maka inilah yang diusulkan oleh Utsman bin Affan untuk menjadi awal bulan dengan bulan Muharram. Saya pahami? Ya. Maka ditelah berikan tadinya. Jadi usulan Muharram ini sebagai bulan pertama termuda adalah dari Utsman bin Affan. Alasannya pertama, sejak dulu orang Arab menganggap Muharram itu adalah bulan pertama. Umat Islam telah menyelesaikan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah adalah sebagai bulan terakhir, bulan Muharram sebagai bulan sama-sama di bulan haram. Bulan Muharram merupakan bulan munculnya kata hijrah ke Madinah. Jadi kepinginnya Rasul hijrah ke Madinah itu pada bulan Muharram, tapi belum ada perintah. Nah ini, jadi walaupun Rasulullah SAW tidak mendahului Allah dalam melakukan sesuatu, ya, nunggu perintah. Maka pada hari Kamis 26 Syawal itu orang-orang Quraisy, para pemuka Quraisy kurang lebih 100 orang itu berkumpul di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat musyawarahnya masyarakat Quraisy. Kalau kita kayak gedung MPR, DPR, ya. Nah, di situ mereka berkumpul, ada kurang lebih 100 orang. Nah, kemudian dari 100 orang ini timbullah pembicaraan bagaimana nih menghalangi dakwah Muhammad, karena makin hari makin banyak pengikutnya. Ya, maka mereka kemudian sepakat membicarakan hal itu. Usul, ada yang usul, Muhammad diusir saja dari Mekah. Nah, qadarullah pada saat itu ada seorang iblis. Ya, jadi iblis, ya, maksudnya satu iblis yang menyamar jadi manusia, ya, dan mengakunya dari Bani Nadir. Ya, jadi iblis menyamar manusia, ngakunya dari Bani Nadir, hadir dalam musyawarah itu. Nah, kemudian ketika ada usulan kita usir ke Muhammad, iblis ini yang paling kuat membantah. Tidak, nggak bisa. Kalau Muhammad diusir, nanti dia akan nyusun kekuatan di tempat lain. Kemudian ada lagi usul, gimana kalau kita penjarakan saja Muhammad? Kata iblis, nggak bisa. Kalau dipenjarakan, nanti akan menarik simpati Bani Hashim. Bani Hashim, keturunan besar Rasulullah Bani Hashim, ini akan tersinggung dengan sikap kita. Ya, maka mereka semua akan bersepakat untuk membela Muhammad. Nah,
Lalu gimana? Nah, ada usulan. Ya. Gimana kalau kita bunuh saja? Nah, itu pendapat yang paling bagus. Didukung sama dia, dibakar. Maka disepakatilah Muhammad harus dibunuh dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan hukumnya di malam hari. Nah, disepakatilah dari 100 orang itu, kalau kita bertindak sendirian, satu suku atau satu orang, mesti nanti akan dituntut oleh manusia. Tapi kalau kita bergerak bersama, semua mewakili bani-bani ini, maka Bani Hasyim akan kesulitan menghadapi ini. Nah, akhirnya disepakatilah dari 100 orang itu 11 orang diangkat untuk melakukan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mimpin? Yang mimpin adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah masih pamannya Rasulullah SAW, tetapi tidak langsung. Ya, kalau Abu Lahab itu paman langsung. Ya, masih paman langsung putranya Abdullah bin putranya Abdul Muthalib. Jadi pamannya Rasulullah SAW. Tapi kalau Amr bin Hisham paman Rasul tapi dari samping. Maka telah diputuskan. Nah, selesai itu ditutuplah sidang. Siang itu pula, hari itu pula, malaikat Jibril diperintahkan Allah menyampaikan berita hasil keputusan Darul Nadwa. Oh, Masya Allah. Maka malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya, sungguh Allah telah menurunkan, ya, sampaikan ayat dalam surah Al-Anfal ayat ke-30. Ya. Jadi di situ disebutkan bahwa alladzina kafaru yusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka. Mereka hendak mengusirmu, hendak memenjarakan kamu atau bunuh. Wa yaqtulullah wa Allah makin. Mereka memasang tipu daya, tapi Allah pun adalah memasang tipu daya. Allah khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, ini. Jadi mereka kan tidak tahu kalau Muhammad itu tahu. Ya kan? Mereka tidak tahu kalau malaikat Jibril memberitahu pada Rasulullah SAW bahwa keputusan Darul Nadwa itu seperti ini. Engkau akan dibunuh nanti malam. Maka itu persiapkan engkau untuk berhijrah ke Yasrib yang sekarang jadi Madinah. Itu. Maka setelah itu pula Rasulullah SAW segera mengutuk dengan kain, ya, dan yang sering ketahuan. Siang-siang itu baru kemudian mengunjungi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Nah itu. Jadi begitu sampai di sana, sampaikan kepada Abu Bakar, kita harus siapkan untuk hijrah nanti malam. Maka disiapkan. Nah ini paling waktu, ya. Nanti kita lanjutkan tentang bagaimana proses hijrah itu sendiri. Jadi Abu Amr bin A'la menjelaskan dinamakan bulan Muharram karena peperangan diharapkan pada bulan tersebut. Dinamakan Muharram karena bulan itu merupakan salah satu dari 4 bulan yang diistimewakan dalam Islam. Maka jadilah Muharram ditetapkan oleh Umar sebagai bulan pertama dalam tahun Hijriah. Maka pertama kali ditulis tahun berapa Hijriah? Tahun berapa? Tahun 15. Langsung 15 Hijriah. Kan ada 1 Hijriah. Karena yang mengusulkan tadi adalah Abu Musa al-Asy'ari, ya, yang mengusulkan bulan Muharram sebagai awal Hijriah, Utsman bin Affan. Lalu kemudian Umar bin Khattab sebagai khalifah menetapkan sekarang tahun 15 Hijriah. Tuh, berarti itu dari tahun Hijriahnya Rasulullah SAW. Jadi tidak pernah ada angka 1 Hijriah. Tuh, ya. Baru para kalis selanjutnya menuliskan Hijriah Rasul tahun 1 Hijriah kan itu. Ya, jadi 27 Syawal tahun 1 Hijriah. Tapi hitungan itu ditulis setelah sekian tahun wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ini peristiwa penting pada bulan Muharram. Sebelum Rasulullah SAW disebutkan ada Nabi Adam alaihissalam bertobat pada bulan Muharram. Ya, kapan Nabi Nuh ya diselamatkan, maaf bukan bukit judi tapi judi, ya, besar tulis pakai jik. Saya lupa, saya buat ini ya. Ini saya lupa kalau ini namanya bukan judi tapi judi. Nah ini bisa bukit judi sesuai dengan Al-Quran.
di Bukit Judi. Setelah banjir dahsyat yang menyebabkan mayoritas penduduk bumi sana. Jadi banjirnya berapa lama? 6 bulan. Ibnu Katsir menjelaskan 6 bulan banjir, coba bayangkan, tenggelam seluruh dunia. Nah, kemudian selamatnya Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud itu juga pada bulan Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara Mesir juga bulan Muharram. Kemudian keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan, ya, karena disangka melahirkan kan dengan selamat, itu juga bulan Muharram. Dan Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, itu juga bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun juga pada bulan Muharram. Jadi banyak sekali kejadian itu. Nah, maka Muharram 1 Hijriah muncul tekad hijrahnya ke Madinah setelah pada Zulhijjah terjadi Bai'atul Aqabah, Aqabah 2. Jadi Bai'at Aqabah itu adalah bai'at yang diikuti oleh 12 orang di Bukit Aqabah. Itu Bai'at Aqabah pertama. Bai'at Aqabah 2 itu diikuti oleh 75 orang, 73 muslimin, kemudian 2 muslimah. Yang itu terdiri dari orang-orang Yasrib yang berhaji ke Mekah. Ya. Nah, Muharram 7 Hijriah terjadi perang Khaybar. Kaum muslimin menang dengan gembira. Khaybar ini adalah tempat pusat kekuatan orang Yahudi. Ya, maka orang Yahudi hingga hari ini dendamnya kepada kaum muslimin karena pusat kekuatan Khaybar itu dikalahkan pada saat itu. Ya, itu pada tahun 7 Hijriah. Satu Muharram 24 Hijriah, Umar bin Khattab dimakamkan setelah syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu'at, seorang Majusi dari Irak, ya, dari Persia. 10 Muharram 61 Hijriah terjadi musibah besar. Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah SAW, dan keluarganya syahid dibunuh di Karbala. Jadi Husain ini yang tidak membaiat kepada Yazid bin Muawiyah karena prosedur yang diterapkan oleh Muawiyah adalah melakukan kesalahan. Ya, prosedurnya kan sesuai dengan perjanjian waktu penyerahan pimpinan dari Hasan kepada Muawiyah dengan syarat 3. 1. Muawiyah tidak boleh lagi mencaci maki keluarga Ali bin Abi Thalib, termasuk anak cucunya. Kemudian Muawiyah harus memberikan perlindungan dan membersihkan nama-nama mereka. Kemudian Muawiyah tidak boleh atau apabila akan menyerahkan kepimpinan, hendaknya dilakukan musyawarah. Jadi untuk kepimpinan berikutnya itu dengan musyawarah. Ternyata Muawiyah malah memberikan amanat ini kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Dan situlah timbul gejolak, ya. Sementara Yazid terkesan akhlaknya kurang baik, akhlaknya buruk. Maka kemudian Husain bin Ali yang tidak mau berbayat kepada Yazid. Jadi para sahabat waktu itu masih ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Husain bin Ali. Itu mereka adalah para sahabat yang tidak diajak musyawarah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal pada perjanjian semula ditetapkan bahwa apabila mau melepaskan atau melanjutkan kepemimpinan, hendaknya musyawarah di antara para sahabat. Nah, ini keutamaan bulan Muharram. Ya, sebagaimana dalam ayat surat At-Taubah ayat 26 tadi yang saya baca. Nah, 4 bulan ini diupakan Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. Di antara kesucian dan kemuliaan bulan ini, kaum muslimin dilarang berperang kecuali terpaksa. Nah, maksudnya terpaksa kalau diserang harus melawan. Jangan karena ini bukan bulan perang, atau diserang dia tidak. Ya, kalau diserang harus melawan. Kemudian ada amalan sunnah di bulan Muharram. Ya. Jadi terkait tadi hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu tidak serta-merta dipersiapkan. Misalkan putrinya Asma binti Abu Bakar, ya, menyiapkan makanan. Kemudian Abdullah bin Muraikin untuk menjadi penunjuk jalan, ya. Kemudian Wahairah itu sebagai yang memberikan air susu kepada Rasulullah, maka menggembalakan kambingnya di depan buah sur, ya, tiap hari itu untuk memberikan konsumsi susu kepada Rasulullah selama masa hijrah tadi atau masa perjalanan
untuk menuju Yasrib. Nah, amalan sunnah di bulan Ramadan pertama perbanyak puasa sunnah. Jadi amalan sunnah ini pertama pada bulan saat itu karena puasa sunnah paling utama adalah bulan ini. Nabi bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Jadi saum yang paling utama, ya, paling utama sesudah Ramadan itu adalah saum di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Itu dia mengisyaratkan puasa yang dimaksud adalah puasa sunnah mutlak. Maksudnya puasa sunnah yang dilaksanakan di bulan Muharram ini adalah puasa yang paling bagus setelah bulan Ramadan. Mau Senin Kamis, mau 3 hari dalam sebulan, mau sahur Daud, silakan. Ya, itu menurut Ibnu Rajab. Kemudian Umar, Aisyah dan Abu Talha termasuk para sahabat yang banyak berpuasa di bulan Haram. Ya. Tapi kalau puasa paling banyak Rasulullah SAW selain Ramadan bulan Syaban. Ya, bulan Syaban itu yang paling banyak. Maka dalam disebutkan bahwa tidak pernah Rasul saum yang paling banyak setelah Ramadan kecuali di bulan Syaban. Nah, tapi disebutkan lagi dalam hadis ini bahwa sebaik-baik atau seutama saum setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Masya Allah ya. Nah, kemudian ada puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram ini amal yang paling utama dan puasa sunnah terbaik di bulan Muharram. Jadi dari sebulan Muharram itu yang paling bagus adalah puasa Asyura. Maka jangan sampai ditinggalkan, ya, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Su'ila an shaumi yaumi Asyura, ditanya Rasulullah tentang saum Asyura. Apa keutamaannya? Maqala yukaffiru sanata madiyah, adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, ini. Kemudian yang kedua atau dia mau puasa Tasu'a. Jadi kalau Muharram tanggal 10 Muharram tadi puasa Asyura, ada puasa Tasu'a, itu puasa tanggal 9 Muharram. Nah, kalau ini Nabi berkeinginan, Nabi berharap, "Faida kana amul mubil." Kalau saja saya masih hidup pada tahun mendatang, sunnah yaumat tasiyah, maka kita akan saum pada hari Tasi, yaitu hari ke-9 di bulan Muharram. Nah, jadi ini disebutnya sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu sunnah yang dicita-citakan Rasulullah, tapi belum dipraktekkan. Tapi sudah menjadi tetapan karena diucapkan langsung oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat setelah wafatnya Rasulullah, saumnya jadi 2 hari, tanggal 9 dan 10. Ya. Banyak amal soleh pada bulan ini. Sebagaimana perbuatan maksiat pada bulan ini akan dibalas dengan balasan dosa besar, demikian pula perbuatan baik pada bulan ini akan mendapat pahala yang besar. Ketaatan pada bulan ini hendaknya ditingkatkan, terutama berpuasa atau sahur. Banyak bertobat sebagai awal dari sebuah perbaikan dan peningkatan kualitas iman, ilmu dan amal. Kemudian bertekad untuk menjaga tobat, memperbaiki, meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal, serta rawatlah untuk senantiasa ikhlas dan sesuai sunnah dalam beramal soleh. Nah, jadikan momentum Muharram ini sebagai bulan perubahan. Ya. Nah, ini proses hijrah yang tadi saya sampaikan. Tadi dari Makoka ya, 12 orang awalnya pada tahun pertamanya, kemudian di tahun berikutnya ada 73 orang ditambah 2 orang perempuan. Jadi 11 orang Aus, 62 orang di Khazraj, ya, dan 2 orang perempuan. Kemudian tahun 13 kenabian, ya, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat hijrah ke Madinah. Jadi tadi sebelum Rasul hijrah di bulan Syaban, Rasul sudah menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Madinah atau ke Yasrib. Nah, ini beberapa rombongan. Ada Abu Salamah bin Abdul Asad berangkat pertama hijrah setahun sebelum Bai'at Aqabah. Jadi sebelum bai'atnya tadi 73 orang tadi, nah Abu Salamah bin Abdul Asad itu sudah diberangkatkan Rasul untuk hijrah. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, ya, juga pertama dalam Islam di usia 18 tahun. Ini juga yang diamanatkan Rasul untuk hijrah ke Yasrib. Ada Abdullah bin Ummi Maktum, ya, di sahabat yang buta. Abdullah bin Maktum itu yang sering mengumandangkan ada subuh. Ya.
Kemudian Bilal bin Rabah ya, beserta Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir juga diberangkatkan. Lalu rombongan berikutnya Umar bin Khattab beserta 20 orang para sahabat. Jadi begitu, tidak sekaligus. Kenapa? Karena mereka sembunyi-sembunyi. Ya, jadi Umar itu berani membawa 20 orang, ya karena Umar ditakuti, disegani. Ya, maka berani bawanya. Yang lain kan cuma 2 orang, 3 orang gitu. Nah, kemudian ini kronologis hijrahnya tadi sudah disampaikan jelas. Ini keputusan dari Nadwa yang 26 Syawal. Nah, kemudian ini orang-orang yang mendukung Rasulullah Nabi 11 orang. Siapa yang menjadi pemimpin? Abu Jahal, Amr bin Hisham. Ya. Nah, ini 11 orang. Ini akan mewakili 100 orang tadi, jagoan-jagoan dari mereka. Nah, Isa terinjak. Jadi pada saat itu Rasul datang ke Abu Bakar. Nah, kemudian yang lain makanan adalah Asma binti Abu Bakar yang ditunjuk jalan ke Abdullah bin Uwaikid al-Laisi. Ini belum Islam, Abdullah bin Uwaikid, ya, tapi dia kerjaannya memang tunjuk jalan. Jadi dia bisa mencium bau manusia. Nah, ini yang dia arti. Kemudian Rasul mengambil jalan pada jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Nah, kemudian yang menjadi penggembala kami dan yang kami sunnah setiap malam selama 3 malam di Basra itu Amr bin Buhair. Yang menggantikan tidur di ranjang beliau dan memakai selimutnya adalah Ali bin Abi Thalib, agar mereka mengira bahwa Nabi Muhammad SAW ada di tempat. Pada saat itu kan beliau keluar. Ketika rumahnya sudah dikepung oleh setan terang, dengan izin Allah beliau keluar. Maka dalam surat Yasin disebutkan kan mereka dibutakan sehingga tidak bisa melihat Rasulullah ketika keluar. Nah, jadi Rasulullah bersama Abu Bakar dan Abdullah bin Uwaikid menuju Basra sejauh 5 mil, kurang lebih 8 kilometer. Nah, sampai di Madinah, Nabi SAW kemudian memerintahkan orang untuk mencari kerabat dan keluarga beliau yang masih tertinggal. Bersama ikut mencari Abdullah bin Abu Bakar dan beliau melihat sendiri keadaan kaum muslimin yang tertindas. Nabi kemudian mendoakan mereka ketika sholat subuh dan disinilah bermulanya qunut dalam sholat subuh. Karena ketika itu Abu Bakar ya, yang salah seorang teman Rasulullah menyampaikan, mestinya Anda mungkin mengirim utusan untuk berdakwah di sana di Maunah. Ya. Jadi Maunah itu satu tempat, hanya sumur Maunah itu sama tempat. Itu maka Rasul memilih sekitar 70 orang para hafiz Quran untuk menyampaikan dakwah di sana. Ternyata sampai di sana yang terjadi malah penghinaan, sehingga menurut riwayat ada yang bukan semuanya, ada juga yang tersisa, satu orang. Ya. Nah, dari situlah kemudian berita ini sangat menyedihkan Rasulullah SAW. Kalau kemudian melaknat mereka untuk supaya Rasulullah memberikan laknat kepada kaum yang telah membunuh para penghafal Quran tadi. Nah ini, para ulama berpendapat dalam hal qunut subuh. Ada yang menyebutkan sholat subuh itu qunut subuh ternyata dilaksanakan sholat subuh setelah ruku di rakaat terakhir. Ada yang menyebutkan sholat sebelum ruku dilaksanakan kemudian setiap sholat sebelum ruku di rakaat terakhir. Ada yang qunut hanya dilaksanakan saat musibah atau kezaliman menimpa kaum muslimin seperti tadi qunut takziah. Setiap rakaat terakhir setelah ruku. Ada yang juga mengatakan qunut sudah tidak disyariatkan lagi. Jadi berbeda pendapat para ulama itu. Ada yang sudah tidak qunut lagi, walaupun berbagai macam ujian, musibah menuntut tidak mau qunut karena sudah dihentikan. Gitu. Ya. Nah itulah pendapat para ulama. Ada hakikat hijrah. Ini ada hijrah makani, ada hijrah ma'ani. Hijrah makani hijrah secara fisik, ya pindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk seperti Rasul dari Mekah ke Madinah. Ada pun hijrah ma'ani, hijrah yang secara fisik. Sifatnya kalau makani hijrah tempat itu suatu waktu. Tapi kalau hijrah ma'ani sifatnya istimror, terus berkesinambungan. Nah seperti halnya dalam Al-Quran tidak kurang dari 31 ayat tentang hijrah. Isinya adalah bersifat istimror, tidak dibatasi dengan ruang lingkup dan waktu. Nah kemudian
Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang selamat muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kita ini statusnya seorang muslim. Kalau muslim lain di sekitar kita merasa aman dengan keadaan kita, dengan lisan kita, dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, ya. Tapi kalau tetangganya merasa resah dengan keadaan kita, baik dengan ucapannya atau dengan tindakannya, maka hakikatnya dia bukan seorang muslim. Begitu. Sini. Kemudian wal muhajiru, dan orang yang hijrah, man hajaro, yaitu orang yang pindah, orang yang meninggalkan mana Allahu anhu, apa yang Allah larang darinya. Jadi ketika kita meninggalkan larangan Allah, maka hakikatnya itu sudah hijrah. Ya. Maka kita harus berhijrah sekarang. Nah, hijrah dari mana? Kalau hijrah makani, seperti saya dulu dari Garut hijrah ke Tasik, dari Tasik hijrah ke Cilengsi, itu hijrah makani. Ya. Bapak semuanya hampir semua muhajir kan? Ya kan? Ada orang di sini asli kan? Ada nggak yang asli orang sini? Nggak ada ya? Semua rata-rata muhajir kan? Nah, maka kita paham itu hijrah makani yang sifatnya insiden sewaktu-waktu. Tapi kalau hijrah ma'ani, hijrah secara ma'nawi, itu harus terus dilakukan setiap saat. Nah, ini tadi hijrah. Nah ini ya, sebentar. Jadi secara fisik itu pindah tempat tinggal kita ke tempat yang jauh lebih kondusif, itu namanya hijrah makani. Pindah lingkungan atau teman bergaul, hijrah makani. Saya nggak betah di Al-Ikhlas tuh, misalkan banyak gangguan. Ada juga di sini contohnya alhamdulillah ya, tempat-tempat yang murah saya pindah ke tempat lain yang kira-kira bisa lebih merawat iman dan amalnya. Nah, ada pun hijrah secara fisik dari hijrah makani adalah seperti ini sebenarnya. Dalam hadis tadi orang yang meninggalkan perkara dilarang Allah, yaitu minasyirki ila tauhid, dari syirik kepada tauhid. Yang mungkin kita selama ini masih kadang berbuat syirik, maka hijrahnya adalah tinggalkan semua kesyirikan, pindah kepada tauhid. Kemudian hidayah ila ikhlas. Kalau selama ini kita masih ingin mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan penghargaan manusia, maka pindah kepada keikhlasan yang semata-matanya karena Allah. Kemudian tidak tafarruq ila ruzumil jamaah. Dari perpecahan, dari berkelompok-kelompok, kita hijrah dengan menetapi al-jamaah. Jadi hidup terpikir oleh hanya satu soal ini. Minal kibri ila tawadhu, dari kibir, dari sombong kepada tawadhu, rendah hati, itu juga hijrah. Minal rukbati ila zuhdi, dari rakus kepada zuhud. Ya, rakus itu kan pokoknya ya serakah, gitu ya. Nah, dari serakah kepada zuhud. Orang zuhud itu dicintai Allah dan dicintai manusia. Minasaki ila yakin, dari ragu kepada yakin. Jadi kalau selama ini kita dipenuhi dengan keraguan, taatkan keyakinan. Bagaimana meyakinkannya? Harus dilandasi dengan dalil. Contoh firman. Mari kita evaluasi di akhir bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian masuk bulan Muharram. Ini kan sudah tanggal Muharram. Kita evaluasi mana yang lebih banyak selama tahun 1445 itu, banyak salah atau banyak soleh, ya. Banyak taat atau banyak maksiat, banyak takwa atau banyak durhaka. Tentu kita sendiri tahu. Allah berfirman, "Iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba." Bacalah oleh kamu kitab catatan amalmu, cukup dah dari muslim dari penghisabnya. Surat Al-Isra ayat 14, ya, perintah untuk muhasabah. Maka mari kita evaluasi. Karena Nabi kan bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, "Al-qaisu man dan nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang selalu melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, dan dia beramal untuk sesudah kematian. Wal ajizu adalah orang yang bodoh, orang yang gemuk, adalah man hawa nafsu wa taman Allah. Orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti seleranya, dan dia hanya berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan kepada Allah tanpa fakta dan realita, tanpa kiprah yang benar. Ingin ya Allah, semoga Allah merahmati kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi langkah-langkahnya jauh dari rahmat Allah, langkah-langkahnya jauh dari ampunan
Allah. Nah, inilah orang yang dulu, orang yang dulu. Jadi, taatkan dengan keyakinan. Nah, Umar bin Khattab ketika mengomentari hadis ini, ya, menyebutkan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dan dirimu sebelum dihisab di hadapan Allah. Wa tazayyanu bil akbar, dan berhiaslah kalian untuk pameran akbar. Dan Tuhan menyatakan bahwa orang-orang yang selalu melakukan muhasabah di dunia, dia akan diringankan hisabnya di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nah itu, jadi tanamkan dengan keyakinan, semua harus dilandasi dengan dalil. Ini saya ragu, sholat saya itu benar atau tidak? Yakinkan apa? Dengan dalil. Dari mulai takbiratul ihram, apakah yang benar mana sih? Begini, atau begini, gitu ya? Dia dapat dalil hadwa mangkibaini atau hadwa udunaini. Sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga. Silakan ngomong. Tapi tidak ada yang sejajar dengan hadwa oksihi atau hadwa sobrihi, sejajar dengan dada. Kan ada yang begini kan? Ada yang begini, karena saya naklir ya. Allahu Akbar. Ada yang gitu Pak? Padahal sabda Nabi sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga. Nah ini menunjukkan menghilangkan keyakinan, menghilangkan keraguan, menumbuhkan keyakinan itu dengan dalil, dengan ketentuan. Bila ada yang nasihat, hijrah juga dari permusuhan ke nasihat. Kalau kita kurang suka dengan seseorang, tumbuhkan nasihat, saling menasihati, bukan dimusuhi. Ya. Nah, maka ini ya masih suka berbuat syirik mungkin di masa yang lalu. Mari kita kokohkan tauhid, jauhi syirik sekecil apapun. Kalau kita masih suka meninggalkan sholat, istiqomah dalam sholat lima waktu. Kalau kita masih baca Al-Quran, sekarang rajin baca Al-Quran setiap hari. Kalau kita sampai ini kikir untuk sedekah, sekarang jadilah orang dermawan dalam berbagai rezeki. Kalau kita selama ini malas atau meremehkan sholat malam, mulai hari ini mari kita terus mendirikan sholat malam, sholat tahajud. Muslimah belum untuk orang, kalau 45, 46 wajib untuk orang. Bismillah untuk orang mulai sekarang menjaga hijab dengan lawan jenis. Dan apabila selama ini kurang perhatian terhadap keluarga, istri dan anak, maka mari tingkatkan perhatian terhadap keluarga, terutama pendidikan agamanya dan ibadahnya. Sudah benarkah sholat kita, sudah benarkah sholat istri kita, sudah benarkah sholat anak kita, itu semua diperhatikan. Dan mungkin masih ada syariat-syariat yang belum kita amalkan, termasuk kehidupan berjamaah, agar kita terpimpin sebagaimana di masa Nabi dan sahabat. Ini pun masih banyak belum kita amalkan. Demikian Pak Iwan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanyakan, kamu bersilakan. Silakan, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan bahwa zaman termasuk jahiliyah mungkin saudara saya, karena segala sesuatu kita tuh sholat untuk dakwah itu safety atau keamanannya kurang terjamin seperti sekarang. Kalau sekarang udah aman, kenapa kok tidak yang amannya ini tidak dimanfaatkan oleh kita? Jadi kalau menurut saya itu dulu Rasulullah pada saat dakwah itu semula apa yang terperlihatkan perjuangannya ya selalu diamati oleh para orang-orang yang ingin menjelaskan dia. Kalau sekarang enggak, kita asal mau aja datang ke majelis taklim, ya kan? Aman kita. Nah, mungkin kita sekarang di zaman apa? Modern atau zaman apa? Zaman apa? Bagaimana caranya supaya dalam satu kita ini benar-benar banyak sekali jamaah dan makmum, ada stabilitas keamanan walaupun sekarang tidak aman-aman saja, karena perpolitikan lagi bergejolak, tapi masalah ibadah sudah aman. Saya rasa mungkin dari saya saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
Iwan, jangan pernah kita merasa aman seorang tak ada gangguan. Karena hakikatnya gangguan itu ada setiap saat. Kalau hanya beda bentuk bisa saja. Kalau dulu gangguan fisik di masa Nabi, ya. Kalau sekarang hal semacam tersebut terjadi di beberapa tempat yang dimana minoritas umat Islam, ya, minoritas umat Islam. Mereka sama di zaman seperti zaman Islam disembunyi dakwaan Islam itu, ya. Makanya kemudian Allah berikan kemudahan berkembang di tempat-tempat lain, ya, tempat yang mayoritas non Muslim sekarang banyak umat Islam berkembang di Eropa, di Amerika, di Australia, di beberapa tempat lain luar biasa. Bahkan di Amerika itu perkembangannya sampai berlipat-lipat, apalagi itu setelah terjadi PTC, ya, tahun 2001 itu kemudian berkembang terus. Kemudian setelah kejadian Palestina ini pun sama, perkembangan Islam luar biasa karena banyak orang yang simpati dengan keadaan orang Palestina, dibombardir seperti itu masih kuat imannya. Coba, ini iman yang seperti apa mereka miliki? Maka ini kemudian mereka mendorong untuk belajar Islam. Nah, ini juga dakwah. Yang ini tidak terjadi di masa Nabi, ya kan? Maka kemudian lagi sekarang dengan medsos, banyak orang-orang yang seperti Isa sendiri repot-repot juga menghadapi medsos dari Indonesia, perang cyber kan, dilemparkan tentang bagaimana orang membuat kesan buruk tentang terhadap Zionis Israel. Nah itu semuanya medsos. Nah, jadi mereka berusaha propaganda dengan semua cara untuk menghilangkan cahaya Islam, tetapi Allah menyempurnakan cahaya. Sesuai dengan ayat, "Yudhiyullah bi'aqaihim wa qawmuhum nurihi walau kahal kafir." Mereka tidak berusaha memadamkan cahaya Allah, tapi Allah menyempurnakan cahaya. Maka disebutkan bahwa kalau mereka memadamkan cahaya Allah seperti mereka memenuhi matahari. Coba, di samping digambarkan seperti matahari. Cahaya Allah seperti matahari. Kita tiup matahari, nggak bakal. Terus aja Islam akan berkembang. Maka Allah menjamin Islam tidak akan lenyap dari muka bumi, tapi Allah tidak menjamin Islam akan lenyap dari satu negeri. Jadi kami, Allah menjamin Islam tidak akan lenyap dari muka bumi, tapi Allah tidak menjamin Islam akan lenyap dari satu negeri. Maka seperti di Ethiopia banyak negeri Muslim sekarang di Nasrani. Karena penjajahan luar biasa. Maka bukan perkara mustahil kalau di Indonesia kita kurang waspada, maka mereka pun akan bisa menguasai kita. Tapi kecuali kalau nanti sudah hampir dekat kiamat, memang orang-orang beriman dihabiskan semuanya di dunia setelah mendapatkan kejayaan kan kaum muslimin. Kemudian umat Islam habis semua, tidak ada lagi beriman, tidak ada lagi ikut nama Allah, barulah terjadi kiamat kubro, ya. Tidak zulfiatul aruzil jatuh dari situ. Nah itu. Maka jadi sekarang tetap kita harus berusaha berdakwah dengan sekuat tenaga kita dan menyesuaikan kondisi hari ini. Dengan tentu bukan berarti aman-aman saja, tidak. Tetap bantuan. Coba contoh ini bukti dakwah mereka kasih. Anak-anak muda nggak ada hajatan di sini. Itu berhasil mereka. Ya, karena kita kalau perhatian pada anak kita, pada itu sebuah tanggung jawab yang kita yang dapat Allah SWT. Jangan pernah kita merasa aman. Anak muda kita tidak ada di masjid, nggak ada sholat berjamaah, nggak ada ikut kajian, ya, masya Allah. Ya, makanya saya nggak peduli oleh anak saya disebut cerewet, pokoknya harus hadir dalam sholat berjamaah, harus hadir dalam pengajian, gitu loh. Jadi tiap malam saya bangunin anak, tiap hari saya ingatkan. Kalau misalkan, ayo sholat berjamaah, kelas sedikit. Nah, dulu pernah anak saya itu masih kecil, ya masih SD sebenarnya. Kemudian habis main tidak senang masjid. Sampai di masjid saya lihat nggak ada, saya pulang tidak ke masjid rupanya. Saya serang, gimana? Nggak dikasih tahu jajan. Kenapa? Ini amal hidayah itu. Hidayah itu tidak bisa diwariskan, tapi bisa kemudian kita arahkan didikan kepada. Karena untuk mendapatkan seorang generasi yang soleh tidak bisa mendadak, tapi harus mendidik. Jadi kita jangan merasa aman, kita digerogoti, justru diserang oleh musuh-musuh Allah agar lost generation, tidak ada lagi generasi selanjutnya. Kalau bapak-bapak semuanya ibu-ibu semua meninggal, siapa yang melanjutkan di sini? Kalau anak muda kita hidupkan lagi. Nah ini tolong, ini PR kita bersama. Pulang nanti dari sini ingatkan anak-anak kita. Dan silakan musyawarah Masjid Al-Ikhlas
sehingga punya program yang jelas untuk membina anak muda. Sering kali saya merasakan sakit di hati ketika masuk sebuah masjid nggak ada anak muda. Masya Allah. Padahal mereka yang akan mewarisi kita, mereka akan membangun masjid ini. Bagaimana? Dan itu tidak bisa mendapat. Tidak bisa ujuk-ujuk. Wah, udahlah kalau bapak meninggal nanti saya gantiin. Belum tentu mau. Boleh jadi mereka lebih nyaman di tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Demikian. Sama tambahan sedikit Ya. bahwa baru terang benerang tahun ini bahwa penyebar fitnah dan penyebar subsidiar terornya para teroris itu yang tadinya difokuskan kepada umat Islam berbalik sekarang ya. Ternyata Amerika. Jadi sekarang dunia sudah tahu dengan beritanya yang break bahwa kamu adalah Amerika dan rakyat Amerika ini sendiri pun protes bahwa dengan biang kezaliman. Ya, saya rasa mudah-mudahan dengan adanya tadi Ustaz bilang PR kita untuk orang anak-anak kita yang memang tidak ada satupun yang hadir itu termasuk tanda-tanda kita juga tidak aman-aman saja. Ya. Baik, betul Bang. Hari ini diteranjangi ya. Yang Israel itu diteranjangi sehingga semua orang melihat awalnya. Semua orang melihat kebiadabannya, keganasannya, ya, kezaliman itu dilihat ke dunia. Ya, ditampakkan sekarang dengan peristiwa perang yang sekian ratus hari ini, Masya Allah, ini menunjukkan bahwa Allah SWT sesuai dengan ayat surat Al-Isra ayat 7 ya. Faidah jawabul akhirat liyasum wujuhakum wa yadkhulul masjid kama dakhalu awal marrah wa intabiru ala tasbih. Apabila datang kejadian terakhir, mereka akan menyuramkan wajah-wajah kalian. Maka ditampakkan oleh Allah keburukan orang Israel itu ditampakkan dan kemudian nanti walidul masjid. Maka mereka akan masuk di masjid sebagai pertama kalinya. Masjidil Aqsa akan kembali bertahun muslim. Ya, tinggal masalahnya sekarang kita berpihak di siapa? Kita berpihak di mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang memberikan dukungan kepada Zionis atau termasuk orang yang menentang mereka? Sudah jelas ditampakkan kejahatan yang Allah SWT. Karena ini adalah merupakan janji Allah sebelum terjadi kiamat bahwa mereka akan melakukan keburukan yang luar biasa. Nah, contoh misalkan masalah boykot ya. Masalah boykot keberpihakan. Dan itu mengambil luar biasa. Ya, Zionis Israel yang punya aset di berbagai negara itu anjlok. Yang anjlok karena boykot kaum muslimin. Masya Allah. Jadi bukan hal sekarang. Nah kita keberpihakan seperti belum lama yang terjadi di Pekanbaru kan, begitu tahu Zionis begitu dahsyat, maka mereka lepaskan lebih dari 1 miliar asetnya. Nah itu barang-barang Zionis, barang-barang terkait dengan Zionis, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Ya, maka kemudian mereka tidak dijual lagi setelah Majelis Ulama mengeluarkan fatwa haram menjual barang-barang yang terkait dengan Zionis Israel. Majelis Ulama sudah melarang. Maka kemudian dia sekarang ini dia di tokonya supermarket itu semua barang-barang itu dikumpulkan, ditulis tidak dijual, tapi tidak juga dibagikan. Nah, jadi dia rela, dia sampai menyatakan, saya hanya takut tidak pernah ditanya berpihak pada siapa kalian ketika terjadi konflik antara muslimin dengan Israel. Nah, ini lagi. Ustaz, Ya, silakan Pak. Saya saja Ustaznya. Ini Tanggal tadi itu menyampaikan begini. Tuhan Islam itu kecil katanya ya kan. Sedangkan kami orang Kristen ini pada masuk beribadah dengan baik, tapi kami masuk neraka. Mohon penjelasan Ustaz singkat aja. Kurang jelas Pak, kurang keras suaranya. Kurang jelas Ustaz, kurang jelas. Ya. Baik, jadi begini Ustaz, ada orang benar menyampaikan begini. Tuhan Islam itu kecil katanya. Sedangkan kami orang Kristen ini berbuat baik tapi tetap masuk neraka. Ya. Mohon penjelasannya singkat aja. Ya.
nggak bisa disampaikan ya siapa yang bicaranya, nggak bisa disampaikan saja. Oh ya, orang pada kenal. Jadi memang Masya Allah ya, berangkat dari Umar Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah kami terus kepada rahmat sekalian alam. Saya rahmat. Dan di Allah SWT memberikan gambaran harus seperti lebah. Lebah itu selalu memberikan yang terbaik, mengambil yang terbaik, memberikan yang terbaik. Dan, tapi bukan berarti harus diam kalau diganggu. Kalau diganggu umat Islam seperti lebah harus melakukan lawan. Ya, termasuk sekarang di Indonesia kita sebenarnya tadi bukan amal-amal saja, kita ini sedang dalam apa istilahnya cengkraman musuh-musuh Allah. Hanya ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang langsung secara fisik, ada yang tidak langsung dari konsep dan sebagainya, termasuk Ghazul Fikri, ya, serangan intelektual itu luar biasa. Nah, jadi berusaha mereka gimana umat Islam melakukan perlawanan seperti dalam Al-Quran, infak tidak tinggi asal, baik mereka ada waktu anwalin amri. Jadi tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Nah, sehingga seolah-olah yang tadinya antara kau dengan dia urusan jadi sahabat setia. Ini sebenarnya berdakwah juga. Jadi kita harus melakukan yang terbaik, memberikan respon yang terbaik kepada orang-orang yang telah melakukan keburukan kepada kaum muslimin. Tetapi tidak berarti sampai di situ. Kalau memang saya melakukan kezaliman terus umat Islam tidak boleh tinggal diam, harus melakukan perlawanan. Ya. Nah, maka itu karena ini kita harus diperintahkan oleh Allah SWT. Makanya wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada seraya berjamaah. Jadi berjamaah nggak bisa menyerang Allah mereka sendiri, harus berjamaah. Yang namanya berjamaah bersolat ada imamnya, ya, tidak sendiri. Nah ini jadi tentang hal ini mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi berbagai macam serangan dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Ya, ada orang yang misalkan sibuk dalam ekonomi, silakan dengan ekonomi untuk berhadapan dengan mereka. Ada yang misalkan, dia tinggalin pejabat negara, maka dia harus tetap menjaga diri Islam dengan mereka, sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada teman-teman Islam. Begitu Pak? Ya, baik alhamdulillah. Sudah? Silakan 3 menit lagi ya. Habis. 1 menit. Suruh lagi. Baik, kalau tidak ada maka perkenankan saya ingin melihat, mari kita sama-sama evaluasi ini potret muhasabahnya aja. Nah, ini ya, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri tentang kondisi seperti ini. Sudahkah benar tauhid kita? Evaluasi. Karena jangan sampai kita lengah, ternyata tauhid kita digerogoti dengan kesyirikan. Sementara kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Sudahkah kita memahami dengan benar makna dan kasih syahadat lain yang kita ucapkan setiap hari tidak kurang dari 9 kali, ya? Maka itu haknya kita evaluasi. Benarkah? Atau sejauh mana kita mengamalkan syahadat? Sudah benarkah salat kita sesuai sunnah Rasulullah SAW? Sudah benarkah kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita, anak istri kita, termasuk orang di sekitar kita? Sejauh mana kita melakukan muhasabah harian? Muhasabah harian itu sebelum tidur kita muhasabah. Ada muhasabah pekan setiap hari Kamis, menjelang hari Jumat kita muhasabah pekan. Karena itu hari di stokkannya amal. Kemudian ada muhasabah bulanan setiap akhir bulan Hijriah. Muhasabah tahunan seperti sekarang di akhir Dzulhijjah atau di awal Muharram. Sudahkah kita mengoptimalkan produktivitas usia? Jangan sampai usia kita sia-sia karena tidak produktif. Halalkah semua harta kita? Sudahkah kita benar menyalurkan harta itu? Siapkah kita bertanggung jawab dengan seluruh anggota badan kita? Apakah hidup kita sudah terpimpin dengan seorang imam sebagaimana dalam salat berjamaah? Bagaimana cara kita ke depan agar hidup lebih baik, selamat dari fitnah dunia dan akhirat?
Ini saja sebagai bentuk mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita untuk berpihak pada saudara dan kita bisa pulang terhadap musuh khatimah. Demikian kalau itu mari kita akhiri majelis ini dengan zikir pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min syarri ma yadurru illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi saya berdoa bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi saya berdoa bersama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi saya berdoa bersama Allah. Allahumma bin asbahna wa bin amsayna wa bin anna wa bin anna wa ilaika nusyur. Raditu billahi wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.